Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Ya, kita sudah sampai di ayat. Kemarin kita sudah menyaksikan Kejadian pasal 19 sampai selesai lewat tayangan video. Saya percaya saudara semua diberkati ya. Kita melihat secara nyata bagaimana penghukuman atas Sodom dan Gomora itu Tuhan nyatakan, saudara. Dan biarlah itu menjadi pelajaran bagi setiap kita untuk kita boleh sungguh-sungguh terus hidup di dalam perkenanan Tuhan ya, supaya murka Tuhan tidak turun, saudara, atas kehidupan kita, bahkan kota kita, bahkan bangsa kita. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang, ya masih di Kejadian 19, saudara. Tapi ayat yang ke-30 sekarang, judul perikopnya itu adalah ya Lot dan kedua anaknya perempuan, saudara. Kita melihat kemarin, kita sudah membaca sampai di pasal 19 ayat yang ke-29 tadi malam dikatakan, demikianlah pada waktu itu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot di tengah-tengah ya tempat yang ditunggang balikan itu, karena Tuhan ingat kepada Abraham. Makanya Tuhan mengeluarkan Lot dari ya tengah-tengah kota yang dihancurkan itu, dan Lot diselamatkan. Ya, sekarang kita masuk pasal 19 ayat 30. Kejadian 19 ayat 30, judul perikopnya Lot dan kedua anaknya perempuan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 31. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, ya. Dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Ayat 32, ya marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Dan ayat 33 dikatakan, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 35, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah ya yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, dalam kelanjutan kisah mengenai penghancuran Sodom, ya, yang menyedihkan ini, kita melihat dua perempuan yang dipaksa, ya, karena untuk melestarikan keturunan mereka, ya, hawa nafsu mereka, ya, melainkan, ya, dan mereka sudah putus asa berpikir bagaimana kita mau melanjutkan keturunan kita, ya. Kalau tidak ada laki-laki yang menghampiri kita, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu, saudara, ya, yang karena keterpaksaan dan keputusasaan mereka takut mereka tidak akan memiliki keturunan lagi dan tidak menikah, ya. Kecenderungan Lot untuk berkompromi dan menolak untuk bertindak sudah mencapai puncaknya, saudara. Lot seharusnya telah menemukan pasangan yang cocok untuk anak-anaknya perempuan jauh sebelum hal ini terjadi. Keluarga Abraham berada di titik jauh dari tempat tinggalnya. Sekarang kedua anak perempuannya melakukan incest yang menunjukkan bahwa mereka itu menerima semua moral kota Sodom, saudara. Kita
paling mungkin melakukan dosa ketika kita putus asa karena apa yang ya kita lihat di depan mata kita. Kita melihat kelakuan kedua anak Lot ini, saudara. Mereka sudah terbiasa hidup dengan moral berdosa. Karena alasan apapun itu tidak akan pernah dibenarkan melakukan incest seperti itu ayah dan anak, saudara. Tapi kita lihat di sini betapa kehidupan Sodom dan Gomora sudah masuk ke dalam keluarga Lot. Sehingga mereka itu bisa menghalalkan segala cara. Bahkan melakukan hal-hal yang sangat-sangat luar biasa keji di mata Tuhan, saudara ya. Dan kalau kita melihat di sini kedua anak Lot ini bisa punya ide yang kalau kita lihat sangat-sangat menyedihkan, saudara. Ayah mereka dikasih minum sampai mabuk dan mereka menjebak sehingga mereka berdua mengandung, saudara, dan memiliki anak dari ayahnya sendiri. Ya, kita lihat di sini, saudara, mengapa Alkitab tidak secara terbuka mengutuk kakak beradik ini atas apa yang mereka lakukan terhadap ayah mereka, saudara. Ya, dalam banyak hal Alkitab tidak menghakimi manusia berdasarkan tindakan mereka. Ya, Alkitab hanya mencatat peristiwa-peristiwa. Meski demikian, saudara, kita lihat hubungan incest di sini jelas dikutuk di bagian manapun di dalam Alkitab. Mungkin ini akibat dari tindakan mereka, saudara, sehingga Moab dan Amon menjadi musuh Israel. Inilah merupakan cara Allah untuk menghukum dosa mereka. Kita tahu keturunan yang dilahirkan dari anak Lot, dari hasil hubungan dengan ayah mereka sendiri, itu menjadi suku yang akhirnya suku yang memberontak terhadap Allah dan menjadi musuh Israel, yaitu Moab dan Amon, saudara. Ya, ini yang menjadi nenek moyang dari suku dari bangsa Moab dan bangsa Amon yang sampai mereka menjadi musuh orang Israel karena mereka juga hidup jauh dari Tuhan. Ya, itulah penghukuman. Ya, sehingga kita melihat, saudara, kutuk itu turun bahkan atas sebuah bangsa. Akibat dari mereka terlahir dari anak yang melakukan dosa di mata Tuhan, akhirnya keturunan mereka juga menjadi bangsa yang menjadi sebuah bangsa bahkan yang memusuhi Tuhan dan memusuhi bangsa Israel. Ya, perlu kita melihat di sini, saudara, hati-hati kita di dalam membangun hubungan atau apapun. Karena kita rindu untuk kita ini melahirkan anak-anak yang menjadi berkat. Tapi ketika anak itu sudah dari awal itu sudah terbentuk dengan sifat yang tidak benar, cara yang tidak benar, maka itu akan turun menjadi kutuk bahkan atas sebuah bangsa, kita lihat ya. Dan kita melihat di sini, saudara, bagaimana Moab dan Ben Ami ini adalah hasil dari incest, hubungan anak Lot dan bapaknya sendiri. Mereka menjadi bapa dari dua musuh terbesar Israel, bangsa Moab dan Amon. Bangsa-bangsa ini tinggal di sebelah timur sungai Yordan dan Israel tidak pernah menaklukkan mereka, saudara. Karena masih ada hubungan keluarga antara Musa melarang untuk menyeberang. Ya, kita lihat di sini karena masih ada hubungan keluarga. Bahkan Musa melarang untuk menyeberang. Mereka, Rut, nenek buyut Daud dan seorang leluhur Yesus berasal dari Moab. Ya, kita melihat di sini, saudara, Moab ini adalah hasil anak yang tidak dikenan Tuhan dan dia menjadi musuh besar bangsa Israel, yaitu Moab dan Amon. Ya, kita belajar malam hari ini. Mari kita lanjutkan sekarang pasal 20. Abraham dan Abimelek, saudara, Kejadian 20, judulnya Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ya, kita lanjut ayat yang ke-4 sekarang ya.
Adapun Abimelek belum menghampiri Sara. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ayat yang ke-7, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ayat yang ke-8, saudara. Keesokan harinya pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Ayat 10 lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ayat 12 lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ayat 13, ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Jadi saudara, kita melihat di sini akhirnya Abraham itu ketahuan, saudara, ketika dia mengakui istrinya itu, kemanapun kita akan pergi, kamu ngaku bahwa kamu itu saudaraku. Tapi memang Sarah itu adalah saudara Abraham, satu ayah tetapi lain ibu. Pada zaman itu saudara, karena memang mungkin manusianya masih berkurang, sehingga mereka bisa menikah dengan ada hubungan darah. Dan Abraham merasa dia tidak berbohong karena dia berkata bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Ini adalah trik yang sama sebelumnya yang dipakai oleh Abraham untuk melindungi dirinya. Meskipun Abraham adalah salah seorang pahlawan iman, kita melihat saudara di sini dia tidak belajar cukup baik pada kali yang pertama. Sebetulnya dengan menyerah pada pencobaan lagi, dia berisiko untuk mengubah suatu tindakan dosa menjadi pola dosa, yakni berbohong kapan saja ia merasa hidupnya dalam bahaya. Itu sebuah tindakan yang sesungguhnya juga tidak diinginkan Tuhan. Dia merasa dia berbohong itu adalah sebuah tindakan yang baik karena terpaksa melihat keadaan di depannya. Tapi yang namanya bohong tetap bohong, saudara. Tuhan tahu untuk mencari aman. Lalu akhirnya puji Tuhan, Tuhan itu selalu menyertai dia, saudara, sehingga Tuhan memberikan mimpi kepada Abimelek, saudara, untuk menyatakan bahwa jangan engkau sentuh wanita itu adalah istrinya. Kita melihat di sini karena terancam, Abraham merasa takut, terancam, dia akan berbahaya kalau orang tahu itu istrinya, maka dia bilang, saya pikir di sini adalah bangsa yang tidak takut akan Allah. Makanya saya takut kalau kalian tahu bahwa dia adalah istriku, maka kalian akan membunuh aku. Kita belajar jangan menjadikan saudara tindakan dosa itu menjadi sebuah gaya hidup. Dulu Abraham pernah berbohong seperti itu. Sekarang dia ulangi lagi karena dia merasa nyawanya terancam. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan.
Ya, bagaimanapun kita mengasihi Allah, selalu ada pencobaan-pencobaan tertentu yang mungkin terlihat sulit di depan kita. Ya, tetapi kita harus bisa terus menolak ya bujukan untuk melakukan dosa seperti berbohong dan lain sebagainya. Ya, maka kita harus terus meminta Tuhan. Kita harus bergumul dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Ya, bahkan kita harus tahu, harusnya Abraham belajar, dulu dia pernah melakukan itu. Sekarang harusnya dia tidak boleh melakukan lagi. Untunglah saudara Abimelek ya didatangi Tuhan dalam mimpi. Karena tanpa mengetahui ya yang sesungguhnya tentang Sarah, dia telah mengambil seorang perempuan yang telah menikah untuk menjadi istrinya. Dan akan melakukan ya persinahan saudara di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mencegahnya lewat mimpi. Ya, karena bagaimanapun juga Allah itu ya mengasihi Abraham dan akhirnya dia mencegah Abimelek sudah untuk menyentuh Sarah ya dan menahannya dari berbuat dosa. Alangkah besarnya kemurahan hati Tuhan dan betapa banyak kali saudara Tuhan itu sudah melakukan hal yang sama kepada kita. Sebenarnya Tuhan selalu mau menahan manusia untuk tidak berbuat dosa, mencegah manusia untuk tidak berbuat dosa. Lewat apa? Lewat suara hati kita Tuhan berbicara. Itu dosa, jangan kamu lakukan. Ya, Roh Kudus sampai hari ini masih terus berbicara untuk memberikan kesadaran kepada setiap manusia untuk menolak dosa dan tidak jatuh dan melakukan dosa. Tetapi ya kembali lagi pilihan ada di tangan saudara dan saya. Ya, dan kita bersyukur melihat di sini ya Tuhan itu membela Abraham saudara dan dia mencegah Abimelek untuk berbuat dosa dengan mengambil Sarah menjadi istrinya. Ya, Tuhan mencegah dia untuk melakukan dosa yang besar dikatakan. Tuhan itu sangat mengasihi kita saudara. Dia bahkan selalu ingin mencegah kita untuk jatuh dalam dosa karena Tuhan tahu dosa itu membawa kutuk dalam hidup manusia. Dosa itu ya sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi manusia. Tapi ya sekali lagi pilihannya ada di tangan kita. Dan akhirnya Abimelek pagi-pagi banget dia bangun. Dia memanggil semua hamba-hambanya dan dia memberitahukan apa yang terjadi. Akhirnya dia menyerahkan kembali saudara. Kita melihat di sini kenapa Tuhan membela Abram. Dikatakan Tuhan berkata di sana, ya kamu kembalikan sebab dia adalah seorang nabi yang akan berdoa buat kamu. Lalu di situ Abimelek terkejut dan mereka menjadi takut saudara ya. Seringkali apa yang kita takutkan belum tentu itu yang akan terjadi. Abraham takut jangan-jangan dia nanti dibunuh ya. Tetapi ternyata itu tidak terjadi sebab Tuhan menjamah Abimelek lewat mimpi dan menyatakan semua hal itu kepadanya. Percayalah saudara ya, dari kisah malam hari ini kita bisa belajar. Jangan terlalu menakutkan apa yang belum terjadi ya, karena sesungguhnya Tuhan itu sanggup ya untuk menyatakannya kepada kita dan dia sanggup mencegah. Ya kalau belum saatnya Abraham mati ya dia tidak akan mati. Ya buktinya Tuhan akhirnya ya menyatakan kepada Abimelek bahwa dia adalah seorang nabi yang akan berdoa buat engkau. Lalu mereka menjadi sangat ketakutan saudara. Ya kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Kesalahan apakah yang telah kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Ya, mengapa ya engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku, kata Abimelek. Ya, ayat yang ke-10 lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak di tempat ini. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Kita melihat di sini saudara, karena Abraham berpikir bangsa itu tidak memiliki takut akan Tuhan, ya, dan karena itu ia mau ya melindungi dirinya. Ayat 14, kemudian Abimelek mengambil kambing, domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Ayat 15, dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau.
menetaplah di mana engkau suka. Ayat 16, lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Ayat 17, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Ya, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Jadi saudara lihat ya, akhirnya mereka dikutuk Tuhan ya karena Sarah. Ya, mereka tidak bisa punya anak saudara, tapi akhirnya Tuhan mencabut kembali kutukannya sehingga mereka bisa mempunyai anak. Saudara percayalah Tuhan itu selalu turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan ya. Kita melihat di sini saudara bagaimana Tuhan akhirnya ya mencabut kutuknya atas kerajaan Abimelek saudara dan memberikan mereka dibukakan kandungan yang tertutup. Kita melihat di sini ya mengapa Allah menghukum Abimelek padahal ia tidak mengetahui bahwa Sarah telah menikah. Ya, karena meskipun niat Abimelek itu baik, selama Sarah tinggal di dalam ya haremnya, Abimelek berada dalam bahaya untuk berbuat dosa besar. Seorang yang makan jamur beracun ya dengan mengira bahwa jamur itu tidak berbahaya pasti mempunyai niat yang baik, tetapi ia akan tetap menderita. Dosa itu adalah racun yang akan merusak hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun niat kita saudara, dosa itu tetap akan menghancurkan kita. Hukumannya ya yang menimpa semua perempuan yang ada di rumah dan istana Abimelek ya dengan kemandulan. Itu hanya berlangsung selama Abimelek berada dalam bahaya untuk tidur dengan Sarah. Namun hal itu dimaksudkan untuk mengubah situasi bukan untuk mencelakai Abimelek. Hukuman ini jelas menunjukkan bahwa Abraham ya itu berada dalam ikatan perjanjian dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan peristiwa ini saudara telah menyebabkan Abimelek menghormati dan akhirnya takut pada Allah. Ketika Tuhan berkata kepada dia lewat mimpi bahwa Abraham itu seorang nabi akan berdoa bagi kotamu dan bangsamu. Abimelek memanggil Abraham, memberikan dia harta benda, kekayaan, ya emas, dan dia berkata, negeriku ini begitu luas terbentang, engkau boleh pilih engkau tinggal di mana. Diberikan budak lelaki dan perempuan kepada Abraham. Percayalah saudara, hidup kita itu di tangan Tuhan. Jangan takut berlebihan apapun yang belum terjadi, karena jika Tuhan beserta dengan kita, seperti Abraham. Ya, Abraham itu terikat di dalam perjanjiannya dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu meluputkan, bahkan membela dan menyertai dia dimanapun dia berada. Karena itu saudara, mari setiap kita malam ini ya mau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup mengubahkan keadaan. Ya, Dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, ya malam menjadi siang. Karena itu mari kita terus percaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan lewat firman yang kami pelajari malam ini ada banyak nilai yang kami dapat. Ya, dari Lot kami belajar bagaimana kami harus hidup dalam kekudusan, menjauhi dosa agar anak-anak dan keturunan kami tidak terbiasa juga melakukan dosa. Kami berdoa Tuhan lindungi anak-anak kami, jauhkan dari segala roh kenajisan, percabulan. Tuhan jagai langkah hidup mereka dalam kekudusan. Lewat hidup kami Tuhan, biar terimpartasi kekudusan Tuhan. Kami berdoa Bapa, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang menghormati Tuhan. Suami, istri, anak-anak semuanya Bapa, kami menghormati Tuhan. Kami juga bersyukur malam ini kami belajar dari hidup Abraham. Bagaimana ketika dalam situasi yang terjepit dia terpaksa harus berbohong. Kami percaya satu hal malam ini Tuhan, dalam keadaan apapun dosa adalah dosa. Kami tidak perlu takut akan sesuatu yang belum terjadi, karena kami melihat malam ini Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang diurapinya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Kami membuka hati dan tangan kami menerima berkat Tuhan.
Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.